Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan halaman web sederhana dengan input nama dan nilai tombol dengan menggunakan function. Jadi kali ini kita akan belajar tentang function sederhana pada JavaScript. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar function sederhana pada JavaScript. Function digunakan untuk mengelompokkan perintah agar kode lebih rapi dan dapat dijalankan ketika dibutuhkan. Pada praktek ini kalian akan membuat halaman web sederhana. Halaman ini tentunya nanti akan memiliki input nama dan input nilai. Kemudian ada satu buah tombol untuk mengecek sebuah nilai dan hasil yang muncul setelah tombol diklik. Oke. Sekarang kita akan membuat satu buah file lagi. Kita beri nama fungsi .html. Oke. Seperti biasa kita buat strukturnya, kita ganti titelnya menjadi fungsi. Oke, ini saya perkecil, ini saya perbesar. Nah, sekarang kita akan mencoba buat form input dari HTML ya. Nah, ini sederhana saja. Kita coba di dalam body. Nah, kita coba kita kasih judul dulu ya, H1 program cek nilai dengan function. Oke, sekarang kita buat tag paragraf dengan mengisi nama siswa. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan tag input, tipe, kita pilih teks ya. Nah, ini HTML kan kita sudah pelajari. Nah, kemudian kita berikan ID. Nanti untuk kebutuhan di JavaScript kita kasih nama input nama. Kita pakai camel case ya. Nah, kemudian kita tambahkan placeholder-nya, masukkan nama. Oke. Nah, karena dia adalah tag satu, tidak perlu slash input, jadi kita langsung backslash penutup seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan tag paragraf lagi untuk nilai. Kemudian enter. Kita buat lagi input, tipe, teks, ID-nya kita kasih nama input. Nah, hati-hati typo ya. Input nilai. Kita kasih placeholder, masukkan nilai. Nah, seperti itu kita save. Nah, kemudian kita buat baris baru dulu, BR. Setelah ini belum ada tutupnya, jangan lupa kita tutup ya, BR. Nah, kemudian kita buat tombol, panggil tag button, langsung diakhiri button. Di dalamnya kita tambahkan sebuah fungsi. Jadi untuk memanggil sebuah fungsi di JavaScript kita butuh parameter onClick bawaan HTML. Nantinya kita kasih masuk nama fungsi cek nilai. Jangan lupa fungsi itu ada dalam kurung tutup kurungnya ya. Kemudian kita tambahkan namanya cek nilai. Nah, artinya kalau kita jalankan HTML-nya, seperti ini ya. Oke. Jadi kita bisa masukkan nama, kemudian kita bisa kasih masukkan nilai. Nanti ketika kita klik cek nilai akan muncul sebuah nilai
atau sebuah fungsi yang berjalan, tergantung nanti fungsinya apa. Nah, jadi kita sudah membuat judul ya dengan cek nilai dengan fungsi. Nah, itu ada beberapa. Jadi kita menggunakan input HTML menggunakan tipe teks karena berisi teks ya. Kemudian input nilai kita menggunakan tipenya number. Sorry. Berarti di sini harus tipe, tidak perlu teks ya. Kita ganti menjadi tipenya number supaya lebih aman nantinya ya. Harusnya berubah ketika kita refresh. Dia ada bentuk seperti ini kalau tipenya number ya. Kita bisa tambah. Oke. Seperti itu ya. Oke, cek nilainya. Nah, kalau sudah, ini kita kasih double BR supaya rapi. Oke. Nah, harusnya seperti ini ya. Kita refresh. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat kode JavaScript. Seperti biasa kita buat di bawah body. Script. Kita akhiri dengan script. Nah, sekarang kita membuat sebuah fungsi dulu yang namanya fungsi cek nilai. Karena di sini adalah cek nilai, maka di sini juga harus namanya fungsi cek nilai. Nah, untuk membuat fungsi kita tinggal menggunakan perintah function cek nilai, harus sama ya. Nah, kemudian dalam kurung buka kurawal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu nanti di dalamnya kita akan isi. Nah, kita menulis kata function lalu nama functionnya ya, yaitu cek nilai. Jadi tanda kurung digunakan sebagai bagian dari penulisan function. Jadi untuk menulis function di JavaScript seperti ini, ada dalam kurungnya. Nah, kurung kurawal digunakan untuk menampung perintah yang akan dijalankan. Jadi di dalam kurung kurawal ini nanti ada beberapa perintah yang akan kita jalankan. Nah, sebagai praktek kita kali ini, kita bisa deklarasikan sebuah variabel let nama untuk mengisi nanti untuk menampung input tipe namanya. Nah, jadi kita langsung tulis dokumen. Nah, kita langsung panggil JavaScript-nya ya, mengambil nilai dari sini. Get elemen by ID. Nah, kita cek nama itu input tipe, input nama ya. Berarti ID-nya adalah input nama. Kemudian kita ambil value-nya, nilai yang ada di dalamnya. Seperti ini, oke? Selanjutnya kita buat variabel let nilai. Kita tambah dokumen get elemen by ID. Kita ambil ID input nilai. Input nilai. Kemudian kita tangkap nilainya. Nilai yang diisi nanti di sini. Nah, kemudian kita tambahkan di bawah nilai sama dengan tipenya number, jadi dia harus number ya. Nah, kemudian kita ambil dari variabel nilai itu sendiri. Oke, kita jelaskan. Jadi mengambil data dari input menggunakan dokumen get elemen by ID untuk mencari elemen berdasarkan ID. Jadi input nama digunakan untuk mengambil nama siswa yang kita akan inputkan nanti. ID nilai digunakan untuk mengambil nilai siswa. Bagian value berarti kita mengambil isi yang diketikkan oleh pengguna di dalam form input. Jadi kita bisa menangkap data dari sini yang ada dalam form input ini. Ya, kemudian nilai dari input perlu dirubah menjadi angka menggunakan number agar dapat dibandingkan dengan angka 75. Jadi harus ada ini ya. Atau nanti bisa menggunakan
float, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita contohkan adalah number. Jadi supaya bisa mengunci data angka. Jadi variabel nilai number ya kita ubah tipenya nanti menjadi sebuah number. Oke. Langkah berikutnya kita akan menambahkan variabel keterangan dan percabangan if else ya. Sekarang kita tambahkan variabel let keterangan. Isinya berupa file kosong variabel kosong, sorry. Nah, kemudian kita akan buat percabangan jika variabel nilai ini itu lebih besar sama dengan nilai 75, maka isi keterangan itu adalah lulus. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi selain dari di atas, maka isi keterangannya sama dengan belum lulus. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan percabangan if else dalam sebuah fungsi. Jadi ini di potongan baris-baris kode ini itu kita gunakan di dalam sebuah fungsi ya. Nah, kita membuat variabel keterangan sebagai tempat penyimpanan hasil keputusan. Maksudnya jika nilainya 75, maka isi keterangannya itu lebih besar sama dengan maka dia lulus. Jika kurang atau sebaliknya maka dia belum lulus. Dengan cara ini program dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang kita masukkan nanti. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan menampilkan hasil ya menggunakan inner HTML nanti di browser. Oke. Tagnya kita akan menambahkan sebuah tag H2 di sini. Kita BR ya. Kita BR-nya 2 kali. Nah, kita buat di sini tag H1 yang punya ID-nya adalah hasil. Nah, kita akan panggil ID hasil nanti ini. Jadi caranya kita bisa tambahkan dokumen get element by ID. ID-nya apa tadi di atas? Hasil. Berarti kita masukkan hasil. Masukkan di inner HTML-nya. Itu adalah sama dengan, nah kita pakai backtick saja supaya lebih mudah ya. Nah, isinya sebuah variabel nama, kemudian tulis string mendapatkan nilai. Nah, berapa nilainya? Kita tambahkan dolar kurawal, kita masukkan nilainya, mendapatkan nilai ini saya enter saja, dan dinyatakan. Nah, kita tambah lagi dolar kurawal. Nah, dinyatakan keterangan. Nah, apakah keterangannya lulus atau belum lulus itu tergantung yang akan kita masukkan nanti. Oke? Nah, seperti ini kode fullnya. Jadi kita buat variabel nama, dokumen get element by ID, kita input nama, kita tangkap nilai yang ada dalam sini, kemudian juga nilainya. Nah, masalahnya nilai secara default itu terbaca string. Jadi untuk itu kita perlu mengconvert nilai yang ada di sini itu kita kunci menjadi sebuah number. Kemudian kita buat keterangan, variabel keterangan dengan nilai kosong karena fungsinya nanti untuk menampung hasil dari percabangan if yang kita akan masukkan. Contohnya, jika nilainya 7 lebih besar atau sama dengan 75, maka nanti nilai keterangan ini akan lulus. Nah, jika tidak memenuhi artinya tidak lebih besar sama dengan artinya lebih kecil ya, maka keterangannya
belum lulus. Kemudian nanti hasilnya kita akan tampilkan dalam bentuk inner HTML, nama, tergantung nama siapa yang akan dimasukkan, mendapatkan nilainya berapa yang kita akan masukkan, dan dinyatakan apa. Nah, kita save. Nah, oke ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, hasilnya nanti, nah ini kita kasih panjang saja ke sana seperti ini. Jadi dikasih satu baris ya backticknya, jangan sampai nanti ada kendala. Nah, setelah kita save, maka kita coba masukkan nilai. Nah, misalkan namanya Andi Baso. Kita masukkan nilainya misalnya 80. Kita lihat nilainya, cek nilai. Nah, maka akan muncul di bawah Andi Baso mendapatkan nilai 80 dan dinyatakan lulus karena memenuhi kriteria dia nilai 75 ke atas. Coba kita kasih masuk misalnya angka 60. Nah, kemudian kita cek. Nah, maka ketika 60 Andi Baso mendapatkan nilai 60 dan dinyatakan belum lulus. Nah, seperti itulah fungsi dari fungsi sederhana yang kita buat untuk pertemuan kali ini. Nah, sebagai latihan, kalian dapat mengganti nama dan nilai. Coba masukkan nilai di atas 75 dan nilai di bawah 75. Lalu amati perubahan hasilnya. Kesimpulan pertemuan ini adalah fungsi digunakan untuk mengelompokkan perintah. Jadi nanti untuk memanggil fungsi di HTML cukup menggunakan tag onClick kemudian nama fungsinya. Jadi pada saat diklik maka fungsi tersebut akan dijalankan. Dan JavaScript dapat mengambil input, memproses data, lalu menampilkan hasil ke halaman web. Nah, demikian pembelajaran ketiga. Terima kasih.